Shalom adik-adik semua, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam ibadah Kega secara online. Nah, adik-adik, untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu buah roh, yaitu kebaikan. Ayat firman-Nya diambil dari Roma 5 ayat 8, Rut 2, dan Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Untuk ayat hafalan nanti kita akan ambil dari Galatia 6 ayat 9. Oke, adik-adik, minggu lalu kita sudah membahas tentang buah roh kemurahan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas buah roh kudus lainnya, yaitu kebaikan. Kebaikan itu merupakan karakter dari Tuhan Yesus yang ada dalam diri setiap kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Buah Roh Kudus, yaitu kebaikan, adalah salah satu dari buah roh. Kalian masih ingat buah-buah roh apa saja? Masih ingat tidak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah adik-adik buah-buah Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerjakan kebaikan dalam hidup kita lewat kita yang percaya kepada Kristus. Nah, bukti bahwa kebaikan adalah karakter Tuhan Yesus, kita bisa baca dari Roma 5 ayat 8. Ayo, kita ambil Alkitab kita buka Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Sudah siap semua? Oke? Ayo kita baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu adik-adik. Jadi, karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita melalui penebusannya di kayu salib, Dia rela menderita sampai mati di kayu salib untuk kita. Padahal kita semua adalah manusia berdosa yang masih bercacat, tetapi Tuhan mau datang dan mau mati untuk menebus setiap kita. Tuhan melakukan kebaikan tanpa memandang siapa kita. Kita berasal dari mana, dari keluarga apa, suku apa. Ia datang untuk setiap kita karena kita sebagai orang berdosa. Dia mau menebus kita karena Dia memiliki kasih yang besar kepada kita. Nah, karena kebaikan ini adalah karakter dari Tuhan Yesus, maka kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan kebaikan juga. Melakukan kebaikan itu kepada setiap orang, tanpa memandang latar belakang orang itu. Apakah dia baik sama kita? Apakah dia keluarga kita atau bukan? Dari suku apa? Apakah dia pernah jahat sama kita atau tidak? Tidak boleh kita memilih-pilih seperti itu ya adik-adik. Kita harus mengasihi kepada setiap orang, siapapun dia, dari keluarga apapun, dari suku apapun. Nah, artinya apa adik-adik? Kita harus melakukan kebaikan ini secara tulus. Contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan, misalnya
kita bisa berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan, berbagi mainan kepada misalnya saudara kita yang walaupun dia nyebelin, belajar bersama dengan teman yang mungkin jahat sama kita, suka memusuhi kita, menolong orang yang sedang kesusahan dalam belajar, atau contoh-contoh lainnya. Dan juga tentu saja dengan memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya supaya mereka juga diselamatkan. Tokoh Alkitab yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Boas, ya. Boas dalam Rut 2 ayat 8 sampai 13. Adik-adik tahu Boas berbuat baik kepada Rut walaupun Rut itu bukan siapa-siapa, tetapi Boas menunjukkan kasihnya, menunjukkan kebaikannya kepada Rut. Nah, mengenai kisah ini bisa kita saksikan bersama-sama melalui video yang akan kakak tayangkan. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Rut pasal 2. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung.
Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia, dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang telah mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Adik-adik, Galatia 6 ayat 9-10 intinya mengajarkan kepada kita bahwa selama kita hidup, jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena dari perbuatan baik itu orang akan melihat dan merasakan serta mengucap syukur atas apa yang kita perbuat. Dan setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan itu juga akan menghasilkan buah yang baik untuk kita. Meskipun tidak secara langsung, tidak saat itu juga ya adik-adik. Ingat, selalu minta pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa berbuat baik kepada setiap orang tanpa memandang keadaan mereka
apakah mereka baik atau tidak kepada kita. Kita berbuat baik kepada siapapun dengan tidak jemu-jemu, sehingga banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ayo adik-adik, kita terus setia ya menjadi saksi Kristus melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Nah, untuk ayat hafalan, yuk kita buka lagi Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 9. Sudah siap adik-adik dibuka Alkitabnya? Galatia 6 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, nanti dihafalkan ya adik-adik ayat hafalannya. Oke, untuk ibadah online kita akan kakak akhiri cukup sekian. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berbuat baik dan mengasihi serta menebus aku tanpa melihat latar belakangku. Tuhan, aku ingin mempraktekkan kebaikan tanpa melihat latar belakang seseorang. Bantu aku ya Tuhan, supaya aku bisa melakukan kebaikan dengan kasih yang tulus yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kakak akan berdoa berkat. Adik-adik, angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, cukup sekian dulu ibadah kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah Kega online berikutnya. Dadah.